Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Baiklah sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan pengkajian terkait dengan beragama bagi milenial, yang mana program ini diadakan oleh Prodi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Telah hadir bersama kita Bapak pemateri, Bapak Dr. Tamyiz Mukarram MA. Apa kabar Bapak Dr.? Alhamdulillah baik. Selalu sehat Pak ya? Sehat. Selain Bapak Dr. Tamyiz, kita juga sudah mendatangkan narasumber dari mahasiswa Program Hukum Islam Program Doktor, yaitu Januariansyah Arfaizar SHI ME. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mas Adi. Luar Insya Allah biasa, selalu sehat. Insya Allah, karena sekarang itu tidak hanya sekedar basa-basi Pak. Sehat Iya. itu sangat penting bagi kita sekarang ini. Selain Bapak Januariansyah, kita juga sudah menghadirkan Bapak Anwan Santoso MAG. Apa kabar Bapak Anwan? Alhamdulillah. Selalu sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Bahagia. Bahagia, sehat dan bahagia, luar biasa. Baiklah, untuk sebelum lebih panjang mungkin saya langsung masuk kepada Bapak Dr. Tamyiz. Sebenarnya beragama bagi milenial itu bagaimana Bapak? Iya. Jadi beragama bagi milenial. Jadi milenial itu adalah kalau saya gampang terjemahkan, itu adalah masa sekarang. Jadi generasi sekarang. Jadi bagaimana kita beragama tapi tidak istilahnya kontradiksi atau menghambat kebahagiaan kita sebagai generasi milenial. Kita tetap concern untuk beragama baik, dan kita juga bisa hidup ini adalah dalam masa milenial itu adalah juga dengan baik bahagia. Itu adalah dua, saya katakan dua kata kunci yang, sedangkan sebenarnya Islam itu kan juga istilahnya menginspirasi kepada kita semuanya. Jadi bagaimana kita hidup ini adalah di dunianya baik, bahagia, gampangannya, terus nanti dengan masyarakat dan keadaan di keluarga, kemudian ya pergaulan di tingkat nasional juga kita bahagia. Kemudian nanti di akhirat juga akan bahagia. Ini adalah sebenarnya Islam itu adalah mengajarkan itu. Nah, sekarang bagaimana kita beragama juga istilahnya akan mendapatkan tiket kebahagiaan itu. Kemudian juga dalam hidup di era milenial juga akan berbahagia. Itu kalau saya ya, cara memahami agama itu pertama, cara memahami agama. Jadi memang tek-tek dalam agama yang kita adalah agama Islam, itu adalah tek-tek agama atau sesuatu yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tek-tek itu ada yang bisa difahami apa adanya. Jadi memang
harus dipraktekkan seperti itu. Tapi ada tek-tek ya, atau gampangannya kalau istilahnya adalah nusus. Nusus itu adalah bisa nas-nas yang tertera dan ada yang dipraktekkan Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang bisa selalu ya berkembang ya, cara pemahamannya itu adalah sesuai dengan kondisi, situasi masyarakat, kemudian ya masalah kenegaraan dan lain sebagainya, itu bisa selalu berkembang seperti itu. Kalau cara kita memahami agamanya atau memandang ya, tek-tek itu ada dua itu, maka kita ya, hidup di era milenial ini adalah akan selalu bahagia, enjoy dan lain sebagainya. Jadi memang beragama itu adalah memang harus apa istilahnya, harus memahami. Kalau saya itu adalah harus memahami secara ada dua ya, pemahaman yang pokok tadi. Seperti umpamanya kalau mengenai masalah ibadah, khususnya ibadah yang madhur, umpamanya cara sholat ya, cara kita sholat, kemudian kita cara untuk haji dan lain sebagainya, itu kan agama ya, ibadah yang dipraktekkan Rasulullah dan para sahabatnya, walaupun dalam masa milenial seperti ini kan, itu kan ya cara wudhu, kemudian cara sujud dan ini tidak berubah. Dan itu juga masa-masa sekarang ini tetap masih bisa kita jalankan dengan enjoy, dengan bahagia. Jadi walaupun itu tidak berubah. Jadi cara mandangnya apa istilahnya, tek-tek agama. Tapi ada tek-tek agama yang Rasulullah itu, atau gampangannya baik dalam Al-Quran atau dalam nusus, itu di sana cuma pokok-pokoknya, jadi sebagai guidance umpamanya. Itu yang bisa kita pahami sesuai dengan masa yang selalu berkembang ini, baik itu masalah mengenai kehidupan pribadi kita semuanya, atau dengan kehidupan dengan sama-sama dengan masyarakat, atau bukan hanya masyarakat saja, dengan negara satu dengan negara lain, itu bisa menyesuaikan perkembangan itu. Contoh namanya mengenai masalah ya, kesehatan kita, masalah kesehatan kita, atau tata kelola kenegaraan, atau kita umpamanya masalah mengenai kehidupan keluarga, kita itu bisa selalu berkembang, dan kita dapat menemukan kebahagiaan di sana. Kalau ini tidak kita pahami secara gampangannya, bahasa artinya adalah secara kaku, secara tek, apa yang dipraktekkan pada waktu masa itu adalah Rasul mempraktikkan seperti itu, kemudian harus sama persis yang kita praktekkan sekarang. Umpamanya, ya contoh umpamanya masalah mengenai kesehatan. Umpamanya dulu ya, masalah mengenai bekam, umpamanya masalah bekam ya, masa bekam itu kan itu dipraktekkan betul pada waktu itu adalah
Rasul juga mempraktekkan dan sebagainya. Nah, sekarang masalah bekam itu apakah harus kita praktekkan seperti itu? Sedangkan ini sudah masa milenial dan perkembangan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran sudah begitu canggih, tinggi dan lain sebagainya. Bisa nggak umpamanya kalau umpamanya para dokter menemukan cara pengobatan yang itu setelah diteliti ya istilahnya lebih baik ya umpamanya dari bekam, kemudian kita meninggalkan bekam umpamanya seperti itu. Apakah itu harus dipraktekkan seperti itu terus umpamanya? Nah ini yang perlu kita, walaupun itu dipraktekkan oleh Rasul. Nah, kemudian contoh lagi umpamanya masalah berpakaian. Nah, masalah berpakaian. Ini kan masalah berpakaian itu kan milenial ini kan masa milenial kan berpakaian kan ya ada yang bentuknya seperti ini, anunya tuh. Nah, di sana cuma jadi nas agama itu yang pokok ada yang fondasi. Jadi yang penting laki-laki menutup aurat. Nah, kemudian itu yang pokoknya. Masalah bentuk pakaiannya dan lain sebagainya, silahkan saudara mau menyesuaikan dengan masa milenial dan lain sebagainya. Tren, iya, tren itu nyentrik. Iya, nyentrik gampangannya umpamanya. Silahkan anak muda umpamanya gampangannya generasi milenial mau berpakaian apakah harus seperti yang dipraktekkan para sahabat pada waktu itu dengan jubah dan lain sebagainya. Tapi yang di situ kan ada, ini yang penting pokoknya laki-laki menutup aurat itu adalah pokoknya. Masalah itu bentuknya masalah. Monggo silakan. Jadi kalau beragama seperti itu kan sangat apa istilahnya saudara sebagai anak muda atau sebagainya kan enjoy, nyaman dan lain sebagainya. Tidak dianggap itu adalah wah ini orang nggak tahu ketinggalan apa istilahnya, nggak bisa melihat situasi keadaan dan sebagainya. Tapi masih dalam masih iya kalau dari itu kan gampangannya kalau saya katakan itu. Jadi ini adalah masalah-masalah apa istilahnya tek-tek agama yang bisa difahami selalu berkembang. Jadi situasi dan keadaan. Monggo. Ya, apakah selanjutnya itu untuk katakanlah penafsiran secara milenial atau sudah cukup sebenarnya dengan yang ada itu, Pak ya? Iya, bisa kalau penafsirannya secara milenial jelas dibutuhkan. Apalagi yang berhubungannya dengan hubungan apa istilahnya antara masyarakat dengan masyarakat lainnya atau itu perlu dibutuhkan penafsiran yang lebih apa istilahnya lebih komprehensif. Seperti umpamanya masalah punya Islam gimana umpamanya masalah mengenai mengatur tata kelola negara atau tata kelola perguruan tinggi umpamanya seperti itu yang sesuai dengan masa milenial itu gimana? Seperti itu kan sana tidak ada nas-nas yang khusus yang mengatur tentang tata kelola atau pengaturan organisasi model seperti ini tuh harus seperti ini, harus sesuaikan dengan tidak. Yang penting di situ ada diatur dengan baik ya, namanya ya diatur dengan baik, kemudian dikelola dengan baik sesuai dengan prosedur. Di situ ada kejujuran, ada keadilan ya. Nah, seperti itu kan umpamanya seperti ini kan pengaturan apa masalah tata kelolanya monggo silahkan disesuaikan dengan apa istilahnya masa-masa milenial ini dengan tata kelola yang lebih canggih dengan sekarang modelnya dengan model digital ini digitalisasi ini ya silahkan monggo masalah pengajaran atau masalah mengenai pemerintahan dan lain sebagainya monggo. Nah, ini adalah masa-masa seperti ini adalah
tapi kita harus memahami agama itu. Tektanya ada dua manhaj tadi atau dua metode tadi. Tidak boleh kalau kita memahami anunya terlalu kaku, terlalu sakit, ya ini kita akan ketinggalan. Ya, berarti kalau saya menanggapi Pak, berarti istilahnya ada usul, ada furu. Iya. Jadi kalau kita anggapan tadi menutup aurat bagi pria muslim itu ada batasannya, tapi cara untuk menutupinya itu berkembang dengan sesuainya zaman. Begitu. Silahkan modelnya, gambangannya, terus kemudian warnanya itu kan monggo terserah itu terus anunya. Silahkan, kita tidak tidak saklek seperti apa yang dipraktekkan dulu. Tidak ada aturan khusus itu namanya. Sama dengan tata kelola pemerintahan, tata kelola ya istilahnya hubungan satu keluarga dengan keluarga yang lain, seperti itu. Kemudian saudara rekreasi dan lain sebagainya kan silahkan, monggo itu menganukan tata kelola rekreasi. Makanya terus timbul gimana sih ada konsep turisme syar'i, secara syar'i gimana. Itu monggo silahkan dikembangkan, kreasi yang syar'i monggo dikembangkan, tapi harus difahami ada yang istilahnya yang baku, tapi ada yang bisa berkembang dan sebagainya. Itu kalau saya memahami Jadi kalau memahami agama dibagi dua tadi, ada yang bisa istilahnya sesuai dengan perkembangan zaman atau masa milenial dan masa dulu, tapi ada yang memang harus diperhatikan seperti itu. Kalau misalnya kita mensikapi, kan ada beberapa juga pendapat atau suara itu sebenarnya agama itu mengikuti zaman atau zaman yang mengikuti agama. Itu kita menerangkannya bagaimana itu Pak Yai? Agama ya, makanya agama yang kita anut ini Islam itu kan agama yang fitrah. Fitrah itu adalah agama yang selalu dengan nilai kemanusiaan. Jadi manusia itu apa sih? Manusia itu kan selalu berkembang dalam kehidupannya. Kehidupan dulu dengan kehidupan sekarang kan berbeda. Kalau agama Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah, berarti ini agama itu kan bisa selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi dulu masa yang pada waktu masa sahabat, kemudian pada waktu setelah para sahabat, kemudian sampai sekarang masa milenial, jadi selalu sinergi terus. Jadi jangan dipahami agama itu adalah seperti itu, kaku, kemudian tidak bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Tek-tek agama bukan agama mengikuti perkembangan zaman, bukan, atau dibalik perkembangan zaman yang harus mengikuti agama, tidak seperti itu. Jadi kita memahaminya itu adalah agama itu adalah selalu sinergi perkembangannya dengan perkembangan zaman. Jadi jangan dibuat paradoks seperti itu. Jadi agama itu karena diturunkan ya oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia, maka ya kita cara beragama selalu akan sesuai dengan istilahnya perkembangan zaman ini. Dan itu kalau kita pahami dengan baik, dengan makanya kita di era apa saja, di istilahnya zaman apa saja, kita memahami agama itu akan selalu bahagia dan senang. Kita mempraktekkan agama. Coba saudara buktikan kalau kita mempraktekkan agama ini dalam masa
milenial itu terjadi paradok umpamanya. Coba buktikan, silahkan monggo kalau umpamanya memang mana sekarang, karena agama itu yang inti itu kan istilahnya ya, yang dibawa oleh Rasul itu kan memanusiakan manusia itu sebenarnya. Nah, manusia itu kan perkembangannya kan kehidupannya selalu berkembang, makanya ya beda pada masa dulu dengan masa sekarang, dan ini tidak kontradiksi. Kalau itu dianggap kontradiksi, biasanya cara pemahamannya, cara pemahaman apa nas-nas agama itu, cara pemahamannya, dan itu adalah kontradiksi. Nah, cara pemahamannya nas-nas agama itu yang misalnya kurang, istilahnya kurang. Ya ada orang itu bisa kan, tapi tidak bisa memahami secara komprehensif, secara utuh. Makanya ada agama itu ada yang kaidah-kaidah yang istilahnya secara umum, ya, dan ada yang sifatnya itu adalah tidak, kaidah-kaidah yang tidak secara umum, yang untuk kemaslahatan manusia. Selanjutnya, salah satu ciri milenial itu kan open minded, artinya dia itu karena sudah akrab dengan IT dan dia dapat mencari sumber info kemana-mana. Akhirnya kan si milenial itu jadi pusat ilmu atau pusat pendapat, baik itu pendapat-pendapat yang mungkin dihasilkan oleh orang-orang sekuler misalnya atau bahkan ateis, itu kan menyatu di dalam diri milenial. Itu kira-kira nanti kita harus khawatir atau biasa-biasa saja ketika nanti milenial itu mendapat info tentang apapun ataupun memahami dunia itu sesuai dengan info yang dia dapat, dan itu masih gaduh-gaduh. Itu untuk mengarahkan milenial tetap, ya menurut saya dalam tanda petik tetap beragama, itu bagaimana saya? Jadi itu memang kalau situasi sekarang ya, namanya teknologi atau internet dan sebagainya, kita mendapatkan info itu kan terlalu bebas dan terlalu mudah. Nah, kita mempersiapkan generasi agama yang kita bekali dengan ilmu-ilmu, ya, ilmu-ilmu yang pokok dulu. Nah, jadi ilmu-ilmu yang pokok dulu. Nah, jadi istilahnya gampangannya ya, pokoknya kan. Jadi dalam ada 3 pokok ilmu dalam agama itu. Ada yang namanya tauhid, ya, kemudian ada namanya syariah, ya, kemudian ada yang namanya akhlak. Tapi kalau dulu orang memahami itu adalah syariah itu adalah sudah 3-tiganya itu mencakup syariah semuanya. Jadi baik itu tauhid itu juga masuk dalam syariah, kemudian akhlak itu juga masuk dalam syariah. Tapi kan perkembangan para ilmuwan terakhir itu adalah ada tauhid atau akidah, kemudian ada syariah, kemudian ada akhlak atau tasawuf, akhlak tasawuf. Maka generasi sebelum mendapatkan istilahnya ilmu yang bermacam-macam itu, kita bekali dulu. Jadi kita bekali pemahaman akidah ya secara baik, benar, kemudian kita pahami, kita bekali dengan kita memahamkan mereka fikih gampangannya, atau ya hukum-hukum syar'i ya, yang berkaitan dengan muamalah, dengan amal pekerjaan kita sehari-hari secara ya utuh gampangannya. Kemudian juga kita bekali dengan etika atau akhlak Islam. Secara itu monggo akan mencari ilmu pengetahuan yang luas apapun, dari mana, dari apa, monggo. Tapi kalau sudah kita bekali dengan itu,
secara komprehensif, secara istilahnya inklusif, secara terbuka. Nah, itu insya Allah ada gampangannya, bentengnya kalau saya katakan. Ya. Jadi kalau Bentengnya. saya nyambung nih ya, nyambung dari obrolan Bapak Dr. Tamyiz tadi, kemudian juga yang direspon oleh Pak Anwar tadi. Jadi memang kalau bagi saya seorang mahasiswa dan sekaligus ini kalau kita katakan termasuk generasi milenial. Jadi beragama bagi milenial itu menurut saya itu ada dua kategorinya. Artinya bagaimana dia beragama untuk diri dia dengan Allah, kemudian bagaimana dia beragama itu secara sosial. Gitu. Artinya hubungan sosial dia itu seperti apa, termasuk bagaimana dia ketika beragama itu dalam bernegara. Nah, artinya seorang pemuda milenial itu tentunya ketika dia mau bernegara, mau bermasyarakat, nah harus agamanya untuk dirinya dengan Allah tadi harus baik dulu. Artinya bagaimana tadi disampaikan terkait dengan pelaksanaan sholat, bagaimana berpakaian, nah itu tentunya harus sudah baik dulu begitu. Nah, dan kemudian bagaimana ketika dia bernegara, nah ini yang penting. Yang penting untuk kondisi kita saat ini itu adalah seorang pemuda ketika dia mau terjun dalam dunia politika, dalam berbagai bidang, baik di dunia usaha, nah tentu dia harus memiliki agama yang kuat. Artinya peran penting, nah ini bagi dunia pendidikan, termasuk kalau Bapak Dr. Tamyiz sendiri ini kan yang memiliki pondok pesantren, ya tentunya membentuk akhlak, bagaimana pemuda itu memiliki akhlak yang baik, bagaimana pemuda itu memiliki sikap yang baik, nah untuk mengarah ke bangsa tadi seperti itu. Begitu Mas Andi, kalau saya melihat sih ya, dua ini yang penting tentunya untuk dijaga. Memang kalau saya perhatikan juga ya Bapak, kalau kita perhatikan di lingkup luas itu sistem pembelajaran pun sudah berbeda. Kalau dahulu istilahnya harus suhbatul ustadz, kita harus mengejar ustadz, kita harus dekat dengan ustadz, kita cari guru. Namun kalau sekarang itu pembelajaran itu berada di kelas, atau bahkan sekarang itu sudah Zoom, sudah menggunakan aplikasi. Jadi sehingga sekarang kalau menurut saya tetap ada kendala. Dan walaupun nanti yang disampaikan oleh guru akan sangat susah dipahami oleh peserta didik. Karena apalagi yang disampaikan oleh guru tersebut melalui media, pasti tidak seutuhnya dipahami oleh peserta didik. Apalagi peserta didik tidak diperhatikan oleh guru, karena guru itu sangat sulit memperhatikan seluruh mahasiswa. Jadi bisa jadi keadaannya sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh guru tersebut. Kalau menurut saya tetap ada kendala. Saya kira sesi pertama ini tadi kita mencoba menguak tentang materi mengenai beragama. Nah, pada sesi kedua, gimana kalau kita Sebentar, ini nggak ada sesi kedua gitu? ada yang ngomong kayak gitu, nanti Andi aja. Kayak Jadi mau mengatakan itu. ditutup nah, nanti bisa Ya, dikat. Nah, maksudnya kalau yang ngomong itu biar Andi aja. Nah, ya. Jadi nanti yang pertama itu kan materi. Nanti yang kedua itu bagaimana mentransfer pengetahuan yang sudah disampaikan Pak Tamyiz, mentransfer ke remaja itu gimana gitu. Nanti kan dengan internet, dengan pesantren, apakah pesantren masih relevan dengan sekarang? Karena dengan pemuda yang begitu seperti itu, apakah Pak pesantren harus menyesuaikan dengan apa? Jadi lebih fokus. Tapi yang ngomong itu harusnya Andi. Nah, iya, aku nggak mode ini kan mesti terlalu. Oke, baiklah teman-teman yang berbahagia. Nanti di cap ya. Itu penutupan sekarang. Baiklah teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah sangat menarik sekali pengkajian kita pada kesempatan kali ini. Sebenarnya bagaimana sih cara milenial itu beragama? Karena zaman sekarang ini media sebenarnya di dalam satu sisi sangat mudah didapat, ilmu sangat mudah didapat. Bahkan hanya dalam hitungan detik kita sudah tahu, sudah akan ada tampilan-tampilan yang
mengkerucut ke jawaban tersebut. Namun sebelum lebih lanjut kepada sesi selanjutnya, kita break dulu. Kita tutup dengan sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri pada sesi pertama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.